Ramadan selalu datang tanpa mengetuk pintu keras-keras. Dia tidak datang seperti tamu agung yang menuntut kita langsung berubah. Dia datang pelan, seperti angin malam yang tiba-tiba membuat kita sadar, oh, sebentar lagi. Banyak orang menyambut Ramadan dengan daftar target, khatam sekian kali, sedekah sekian banyak, ibadah sekian kuat. Tidak salah, tapi seringkali yang lupa disiapkan adalah hati. Al-Ghazali pernah bilang, kira-kira begini, ibadah tanpa hadirnya hati seperti tubuh tanpa ruh. Artinya simpel. Kalau badan puasa, tapi pikiran masih sibuk marah, iri, takut, pamer, yang lapar cuma perut, bukan batin. Makanya, sebelum Ramadan benar-benar tiba, yang pertama, dibersihkan, bukan jadwal, bukan acara, bukan feed, tapi niat kecil di dalam dada. Rumi pernah menulis, kamu tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, Dia sudah duduk di dalam dadamu. Artinya simpel, Tuhan tidak menunggu di luar sana, Dia menunggu kamu diam sebentar, dan sadar bahwa kamu masih bernapas. Menuju Ramadan bukan tentang menjadi orang baru, tapi mengendurkan pegangan lama, pegangan pada ego, pegangan pada gengsi, pegangan pada ingin selalu benar, pegangan pada luka lama. Ibnu Arabi pernah bilang, hati manusia itu seperti cermin. Kalau terlalu banyak debu, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Debunya apa? Overthinking, prasangka, keinginan berlebihan, ketakutan akan masa depan. Jadi, sebelum Ramadan datang, yang perlu dilakukan hanyalah ini. Lap perlahan, cermin hati, bukan dengan memaksa, bukan dengan menyalahkan diri, tapi dengan kejujuran. Aku masih banyak salah, aku masih sering lupa, tapi aku mau pulang. Ramadan bukan lomba, bukan ajang pamer kuat, bukan kompetisi suci. Ramadan adalah undangan pulang, pulang ke napas yang tenang, pulang ke hati yang tidak sibuk berpura-pura, pulang ke Tuhan yang tidak pernah pergi. Kalau malam ini kamu menonton ini, anggap saja ini bisikan kecil. Tidak perlu sempurna untuk menyambut Ramadan. Cukup hadir dan mau melunak. Video ini tidak memberi tugas berat, hanya satu pertanyaan pelan. Apa yang ingin kamu lepaskan sebelum Ramadan datang? Tidak perlu dijawab sekarang. Biarkan hati yang menjawabnya pelan-pelan. Kalau bicara puasa, kebanyakan orang langsung membayangkan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, menahan haus dan lapar. Itu benar, tapi itu baru lapisan luar. Al-Ghazali bilang, membagi puasa menjadi beberapa tingkat. Kalau dibahasain simpel, ada puasa tubuh, ada puasa pikiran, ada puasa hati. Yang paling mudah, puasa tubuh. Yang paling sulit, puasa hati. Puasa tubuh hanya butuh jam dan kalender. Puasa pikiran butuh kesadaran menahan diri dari bergosip, berprasangka, menghakimi, mencari-cari salah. Tapi puasa hati, itulah inti sebenarnya. Menahan hati dari ingin dipuji, ingin terlihat lebih suci, ingin merasa paling benar, ingin diakui lebih baik dari orang lain. Rumi pernah bilang, banyak orang berpuasa dari makanan, tapi tidak berpuasa dari ego. Dan itu kalimat yang keras, tapi jujur. Kadang kita tidak makan seharian, tapi dalam hati masih kesal, iri, membandingkan, merasa lebih baik, perut kosong, tapi batin tetap bising. Puasa yang lebih dalam bukan membuatmu lemah, justru membuatmu jujur. Aku ternyata masih banyak ingin ini dan itu. Dan disitulah puasa bekerja, bukan menghilangkan keinginan, tapi menunjukkan keinginan yang selama ini tersembunyi. Ibnu Arabi pernah mengingatkan yang paling jauh dari Tuhan bukan orang berdosa, tapi orang yang merasa dirinya suci. Karena orang berdosa tahu dia salah. Orang yang merasa suci
jarang bercermin. Puasa hati itu seperti bercermin setiap hari. Apakah aku menahan lapar atau menahan gengsi? Apakah aku menahan haus atau menahan amarah? Apakah aku menahan rokok atau menahan keinginan untuk selalu benar? Ramadan bukan tentang berapa lama kamu kuat tidak makan, tapi tentang berapa lembutnya kita. Puasa yang dalam akan terasa begini, lebih pelan bicara, lebih hati-hati menilai, lebih mudah memaafkan, lebih ringan melepaskan. Bukan karena kita suci, tapi karena kita sadar. Dan kalau hari ini kamu merasa aku belum bisa puasa hati, itu tidak apa-apa. Kesadaran bahwa kamu belum bisa sudah bagian dari puasa itu sendiri. Video ini tidak memberi tuntutan berat, hanya bisikan kecil saat kamu menahan lapar hari ini. Coba sekali saja. Tahan juga keinginan untuk merasa paling benar, itu saja. Sisanya, biar Ramadan yang mengajarkan pelan-pelan. Ada satu bagian Ramadan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Bukan bukannya, bukan sahurnya, bukan ramainya masjid, tapi sunyi malamnya. Saat dunia mulai tidur, suara berkurang, lampu banyak dimatikan, jalanan melambat. Disitulah sesuatu terasa lebih dekat. Bukan karena malam itu magis, tapi karena pikiran akhirnya berhenti berisik. Di siang hari, kita sibuk jadi seseorang, bekerja, menjawab pesan, menjaga citra, menahan emosi, menjalankan peran. Tapi malam tidak butuh peran. Malam hanya butuh kamu, apa adanya. Rumi pernah berkata, di keheningan malam, Tuhan berbicara paling jelas. Kalimat itu bukan berarti ada suara gaib dari langit. Maksudnya sederhana. Saat pikiran diam, hati terdengar. Banyak orang mengira ibadah malam itu tentang berapa rakaat, berapa lama, berapa kuat. Padahal yang paling penting, apakah kamu benar-benar hadir? Kamu bisa berdiri lama, tapi pikiran jalan kemana-mana. Kamu bisa duduk lama, tapi hati sibuk mengulang masalah. Tubuh beribadah, tapi batin masih di pasar. Al-Ghazali pernah mengingatkan, gerakan tubuh tanpa hadirnya hati adalah ibadah yang kelelahan. Artinya simpel. Kalau hati tidak ikut pulang, ibadah cuma olahraga pelan. Sunyi malam memberi kesempatan untuk sesuatu yang jarang terjadi, bertemu diri sendiri, tanpa gangguan. Tidak ada yang perlu kamu buktikan, tidak ada yang perlu kamu jelaskan, tidak ada yang perlu kamu tutupi. Hanya kamu dan Tuhan yang sudah tahu segalanya. Ibnu Arabi menulis, Tuhan lebih dekat dari napasmu sendiri. Artinya, kamu tidak perlu pergi jauh, tidak perlu naik gunung, tidak perlu mencari tempat sakral. Cukup berhenti sebentar dan sadar kamu sedang bernapas. Di momen itu, doa tidak lagi seperti permintaan panjang. Doa berubah menjadi, aku di sini, aku lemah, aku butuh Engkau Tuhan. Dan itu sudah cukup. Kadang tidak ada kata, tidak ada air mata, tidak ada sensasi aneh, hanya rasa lega tanpa alasan. Itulah tanda hati disentuh, bukan pikiran. Kalau suatu malam di Ramadan, kamu duduk sunyi dan tidak tahu harus berkata apa, tidak apa-apa. Diam pun sudah doa, bernapas pun sudah dizikir, hadir pun sudah ibadah. Video ini tidak mengajak kamu jadi ahli ibadah malam, hanya mengajak merasakan satu hal kecil. Sunyi, bukan kosong. Sunyi adalah ruang bertemu. Dan kalau kamu pernah merasakan sedikit saja kehangatan di dada, di tengah malam Ramadan, itu bukan kamu yang menemukan Tuhan, itu Tuhan yang membiarkanmu merasa dekat.
Ada rahasia kecil dalam puasa yang sering tidak disadari. Bukan lapar yang membuatmu kuat, tapi lapar yang membuatmu lembut. Saat perut kenyang, ego biasanya berdiri tegak, merasa mampu, merasa aman, merasa tidak butuh apa-apa. Tapi saat lapar datang, tubuh melemah sedikit, tenaga berkurang, nada suara melunak, dan di situ topeng mulai jatuh pelan-pelan. Al-Ghazali pernah bilang, perut kenyang mengeraskan hati, perut lapar melembutkan jiwa. Artinya simpel, kalau kamu selalu merasa cukup kuat, kamu jarang merasa butuh Tuhan. Tapi saat kamu lemah, kamu berhenti, sok kuat. Lapar bukan hukuman. Lapar adalah pengingat halus, aku ini makhluk, bukan penguasa. Itulah kenapa di Ramadan orang mudah tersentuh. Sedikit perhatian membuat haru, sedikit kebaikan terasa besar, sedikit doa terasa dekat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati lebih terbuka. Rumi pernah menulis, di tempat hati retak, cahaya mudah masuk. Lapar membuat retakan kecil itu, retakan yang justru dibutuhkan. Tanpa lapar, kita terlalu penuh dengan diri sendiri, penuh rencana, penuh ambisi, penuh gengsi. Tidak ada ruang untuk Tuhan. Ibnu Arabi berkata, Tuhan tidak memenuhi hati yang sudah penuh. Maksudnya simpel, kalau kamu merasa sudah cukup segala-galanya, kamu tidak memberi ruang untuk yang maha. Lapar memberi ruang itu, bukan hanya di perut, tapi di hati. Dan menariknya, saat berbuka, satu teguk air saja terasa nikmat. Itu pelajaran kecil. Bahagia tidak butuh banyak, hanya butuh hati yang peka. Ramadan mengajarkan yang membuat hidup terasa berat, bukan kurangnya rezeki, tapi kurangnya rasa syukur yang hidup. Dan rasa syukur lahir paling mudah saat hati dilembutkan. Video ini tidak memintamu menjadi ahli puasa sempurna, hanya mengajakmu menyadari setiap kali lapar datang. Ingat, itu bukan penderitaan, itu undangan untuk melunak. Kalau hari ini kamu lelah saat puasa atau merasa lemah, bisikan pelan, aku memang lemah, dan justru di sini aku dekat. Ada satu tujuan Ramadan yang sering tidak tertulis di mana-mana. Bukan sekadar menahan lapar, bukan sekadar menambah ibadah, bukan sekadar jadi lebih baik, tapi pulang ke diri yang asli. Sepanjang tahun, kita memakai banyak topeng. Topeng kuat, topeng sabar, topeng baik-baik saja, topeng sukses, topeng tidak butuh siapa-siapa. Kita pakai itu untuk bertahan, untuk bekerja, untuk dihargai, untuk tidak diremehkan. Dan itu wajar. Tapi terlalu lama memakai topeng membuat kita lupa wajah asli kita seperti apa. Ramadan datang bukan untuk memberi topeng baru bernama orang suci, tapi untuk melepas topeng lama yang membuat hati lelah. Al-Ghazali pernah menulis, jalan menuju Tuhan dimulai saat seseorang berani melihat dirinya apa adanya. Artinya, kamu baru bisa pulang saat kamu berhenti pura-pura. Puasa melemahkan tubuh, sunyi malam melembutkan pikiran, lapar membuka retakan hati. Semua itu tujuannya satu, membuat kamu jujur bahwa kamu lelah, jujur bahwa kamu takut, jujur bahwa kamu butuh Tuhan, jujur bahwa kamu bukan penguasa hidupmu. Rumi berkata, datanglah apa adanya, meski rusak, meski penuh luka. Pintu ini bukan untuk yang sempurna. Artinya, Tuhan tidak menunggu versi terbaikmu. Tuhan menerima dirimu yang nyata. Ibnu Arabi mengingatkan, yang dicari Tuhan bukan amalmu, tapi hatimu. Karena amal
bisa ditiru, tapi kejujuran tidak bisa dipalsukan lama-lama. Di akhir Ramadan, yang paling indah bukan baju baru, bukan makanan lezat, bukan ucapan maaf formal, tapi momen kecil ketika kamu berkata dalam hati, "Aku sudah tidak sekeras dulu." Lebih mudah memaafkan, lebih pelan menilai, lebih ringan melepas, lebih tenang menghadapi hidup. Itulah tanda kamu pulang tanpa topeng. Bukan berarti kamu jadi manusia sempurna. Kamu tetap bisa marah, tetap bisa salah, tetap bisa lupa. Tapi sekarang kamu tahu jalan pulang. Ramadan akan pergi, hari biasa akan kembali. Tapi satu hal bisa tinggal, rasa bahwa kamu tidak sendiri di dalam dirimu. Video ini tidak menutup dengan nasihat, hanya satu bisikan kecil. Kalau setelah Ramadan kamu merasa sedikit lebih jujur pada dirimu sendiri, itu sudah kemenangan yang nyata.